Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Kita akan mempelajari buku tema 3 subtema 4 pembelajaran 1 sampai 6 ya. Mari kita simak rangkumannya. Anak-anak di sini ada tentang pembuatan gula merah ya. Setelah kalian baca. Nah, di sini juga ada tentang matematika ya. Mengkonversi waktu 1 jam sama dengan 60 menit. Jadi kalau 3 jam sama dengan 3 kali 60 menit. Sama dengan 180 menit ya. Sebaliknya dari menit ke jam. Misalkan ada 120 menit. Artinya 60 menit tambah 60 menit. Sama dengan 1 jam tambah 1 jam. Artinya sama dengan 2 jam ya. Kita juga mempelajari tentang kerjasama ya. Pentingnya kerjasama itu berbagi pekerjaan dimanapun ya. Misalkan di rumah membantu bekerja sama dengan adik kakak ya. Jadi fungsinya agar pekerjaan itu cepat selesai ya. Nah, tentu saja dengan cepat selesainya kita juga mendapat pahala karena bekerja sama ya. Mengingatkan kembali tentang pemanasan global ya, perubahan pada bumi berupa meningkatnya suhu atmosfer, laut, dan daratan. Bencana akibat pemanasan global itu diawali perubahan wujud es kutub utara dan kutub selatan yang mencair, sehingga menyebabkan permukaan air laut bertambah naik. Pemanasan global juga dapat mengubah iklim bumi ya. Iklim akan berdapat pada seringnya terjadi badai, dan bencana kekeringan. Kekeringan akibat suhu yang tinggi mengakibatkan kebakaran hutan. Pemanasan global disebabkan oleh meningkatnya gas rumah kaca seperti karbon dioksida. Atmosfer yang mengandung gas rumah kaca mengurung sinar matahari yang akan keluar dari bumi. Akibatnya suhu bumi pun semakin panas. Kita dapat mengurangi laju pemanasan global dengan menjaga lingkungan kita. Kita mulai dengan mengurangi pencemaran udara, hemat pemakaian air, energi listrik, dan menanam tanaman adalah hal termudah yang dapat dilakukan. Di sini ada cara untuk menjumlahkan bilangan jam ya. Soalnya 2 jam 40 menit tambah 3 jam 15 menit. Jadi yang dijumlahkannya itu jam dengan jam ya. 2 jam tambah 3 jam sama dengan 5 jam. Kemudian jumlahkan juga bilangan menitnya ya. Menit dengan menit. 40 menit tambah 15 menit sama dengan 55 menit. Jadi hasil penjumlahannya 5 jam 55 menit. Nah, kemudian yang soal nomor 2 ini soalnya pengurangan jam ya. 3 jam 50 menit dikurang 1 jam 45 menit ya. Jadi yang dikurangi juga sama, harus jam dengan jam. Kalau menit dengan menit ya. 3 jam kurangi 1 jam sama dengan 2 jam. Bilangan menit 50 menit kurangi 45 menit sama dengan 5 menit. Jadi hasil pengurangannya 2 jam 5 menit. Nah, anak-anak di sini ada gambar ya. Orang yang sedang melipat pakaian ya. Biasanya kalau melipat itu sama siapa? Sama Umi atau sama Bibi. Nah, kali ini kamu harus berlatih melipat pakaian ya. Coba siapkan dulu pakaiannya. Boleh juga selimut, handuk, atau celana ya. Kalian lipat masing-masing pakaian tersebut ya. Jika belum bisa, minta tolong ayah bundanya ya. Embun pagi. Ketika bangun pagi, kulihat embun pada tangkai, daun dan bunga. Bentuknya bening seperti berlian, berkilau terkena cahaya mentari. Embun yang kulihat itu seolah menyapa, "Hai, selamat pagi." Ketika aku bangun dari tidur untuk bersiap ke sekolah,
Butiran embun pagi yang kulihat membuat diriku segar dan bersemangat mengisi hari-hariku, menggapai cita dan harapan. Nah, anak-anak boleh ya baca puisi yang lebih bagus dari Ibu. Di sini ada gambar ya, anak-anak sedang bekerja sama di sekolah ya. Jadi biasanya pagi-pagi ya, udara pagi masih terasa dingin. Kemudian anak-anak itu membawa tanaman dalam pot ya. Kemudian menjadikan halaman sekolahnya itu menjadi halaman yang indah dan nyaman ya. Tanaman potnya disusun ya rapi di teras kelas. Kalau sudah selesai, biasanya ibu guru dan murid-murid berpesan ya agar selalu menjaga keindahan sekolah. Jadi walaupun tugas penjaga kebersihan ya ada ya penjaga kebersihan, tapi kita juga harus menjaga kebersihan dan keindahan ya. Karena merupakan tanggung jawab bersama ya. Masih ingat kan anak-anak waktu dulu di sekolah juga ada jadwal piket ya. Anak-anak senang kan kalau menjaga kebersihan itu ya. Berbagi pekerjaan, berbagi tugas agar cepat selesai piketnya ya lalu pulang. Ini tentang daur air ya. Jadi di alam itu bisa terjadi banyak perubahan ya. Salah satunya adalah peristiwa hujan. Sekarang kan sudah sering hujan ya. Nah, kita amati ya gambarnya. Jadi air hujan itu berasal dari air yang ada di permukaan bumi. Proses terjadinya hujan berawal dari penguapan air sungai, danau, dan laut. Pada peristiwa penguapan, air yang berwujud cair berubah menjadi uap yang berwujud gas. Uap air berkumpul menjadi butiran-butiran air di angkasa dan membentuk awan. Awan-awan terus terbentuk dan angin membuat awan-awan kecil berkumpul menjadi besar hingga bertambah tebal dan gelap. Butiran-butiran air kemudian membeku dan berubah menjadi kristal es. Kristal es terus bergerak, bertabrakan dan saling melekat sehingga bertambah besar dan berat ya. Karena sudah terlalu berat, kristal es pun berjatuhan. Jika suhu udara di bawahnya berada di bawah titik beku, maka kristal es akan turun berupa kepingan salju. Jika suhu udara di bawahnya hangat, maka kristal es akan turun berupa air hujan. Nah, jadi lokasi terjadinya hujan bergantung pada pergerakan angin ya. Diulangi ya. Jadi air yang ada di sungai, danau itu menguap, kemudian terkumpul di awan dan awannya bertemu dengan awan yang lain ya, bertambah tebal dan berat. Kemudian jika sudah terlalu berat, jadi kristal esnya berjatuhan ya. Seperti itu. Anak, perhatikan ya, di sini cara membaca jam. Di situ kan ada jarum jam yang panjang itu artinya menit. Kalau jarum jam pendek artinya jam ya. Setiap kali jarum yang panjang bergerak ke tiap angka itu jaraknya 5 menit ya. Misalkan dari angka 9 ke angka 10 itu 5 menit. Dari 10 ke 11 5 menit juga. Dari 11 ke 12 itu bergerak 5 menit juga. Jadi kalau 8.45 ke pukul 9 itu sama dengan 3 kali 5 sama dengan 15 menit. Karena dari angka 9 ke angka 12 ya yang jarum panjangnya. Jadi setiap perubahan satu angka pergerakan jarum pendek, kalau misalnya dari angka 9 ke angka 10, kalau jarum pendek itu 60 menit atau 1 jam ya. Jadi kalau yang jarum panjang itu tiap bergerak angka itu 5 menit ya. Ibu ulangi. Jarum panjang bergeraknya setiap angkanya 5 menit. Tapi kalau jarum pendek bergerak
setiap angkanya 60 menit atau 1 jam ya. Jadi kalau jarum pendek bergerak dari 9 ke 12 itu 3 kali 1 jam sama dengan 3 jam. Tapi dengan pergerakan jarum panjang pukul 12 ke 12.10 itu ada menitnya ya. Jadi 2 kali 5 sama dengan 10 menit ya. Jadi lamanya hujan kalau dilihat dari gambar itu ya 8:45 ke 9 itu 15. Kalau 9 ke 12 itu 3 jam. Jam 12 sampai ke 12.10 itu 10 menit. Jadi tinggal dijumlahkan. 15 menit tambah 3 jam tambah 10 menit sama dengan 3 jam tambah 15 menit dan 10 menit. Menitnya dijumlahkan lagi ya, jadi 3 jam 25 menit. Nih, banyak contoh perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya tampak pada gambar ya. Seorang pembuat garam sedang bekerja nih. Ya, perubahan wujud apa yang terjadi ya? Di situ ada gambar apa saja nih perubahannya ya, dilihat. Jika mentega dipanaskan, nah kalau membuat kue ya, memanaskan mentega itu dari wujud apa ke apa? Dari wujud padat ke cair. Kemudian cairan daun cincau ya, yang telah mengental atau mengeras. Perubahannya ya. Kemudian air yang direbus. Ya, ada perubahan wujud dari cair ke gas ya, ada uap air panasnya nih. Kapur barus nih, kapur barus juga ada proses perubahan wujud ya, dari padat ke gas. Kemudian embun yang ada di dalam kaca mobil ya. Nih, ketika turun hujan ya mengembun. Kemudian ada itu yang paling atas gambar asap ya, asap dari es yang kering kayak gitu ya. Itu contoh-contoh perubahan wujud benda. Nah, ini tentang bagaimana sikapmu ya. Saat main bersama, kamu pernah merasa kesal dengan sikap temanmu? Pernahkah kamu merasa kesal hingga marah atau kamu menahan rasa marah untuk menghindari pertengkaran? Nah, apa yang membuatmu kesal atau marah ya? Jadi bisa share sama mamahnya, sama bundanya, sama Umi. Ya, boleh. Kenapa sih kamu kesal ya? Kemudian di situ ada gambar anak-anak sedang bermain dengan teman-temannya ya. Di situ anak-anaknya bermain dengan siapa saja ya, tidak memilih teman berdasarkan asalnya, berdasarkan kekayaannya, berdasarkan kepandaiannya. Jadi berteman itu dengan siapa saja karena bisa mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan. Kemudian gambar yang di bawah itu adalah gambar seseorang yang meminjamkan payungnya ya. Jadi sikapnya sangat baik untuk menolong orang ya. Siapa yang pernah menolong orang itu pasti akan dimudahkan ya. Allah sayang sama orang itu.